tidak akan lebih dari 100 orang. Hanya Quraisy tambah siapa, tambah siapa, tambah siapa, saya nggak memenuhi syarat. Nah, tapi terus bagaimana dong? Kalau seorang tukang beca mengantarkan penumpangnya, jaraknya cukup jauh, terus dia mengalami sesuatu di jalan, terus dia mengalami konflik di dalam batinnya, kan dia harus menafsirkan. Betul nggak? Anda berdagang, Anda di kantor kan tiap hari harus menafsirkan. Boleh nggak Anda menafsirkan sendiri, meskipun tetap kalau sudah mendasar harus direkonfirmasikan dengan ulama-ulama. Jalan tol ini, kasus di bawah jalan tol ini, apa fatwa NU, apa fatwa Muhammadiyah, apa fatwa MUI, ada nggak? Nah kalau nggak ada ya boleh dong mereka menafsirkan sendiri, menunggu tafsirnya nggak muncul-muncul sampai sekarang. Kan begitu. Penggusuran, tidak pernah ada fatwa mengenai penggusuran. Sutioso jadi calon presiden, itu bagaimana penilaian ulama misalnya? Tidak ada, karena ulama sangat sekuler, ulama meletakkan diri hanya di rumah-rumah Tuhan yang eksklusif. Ulama, jadi ulama-ulama itu punya kecenderungan sama dengan produser kaset. Jadi produser kaset itu kalau Ramadan sibuk nyuruh grup-grup band untuk bikin album religi. Nah yang nggak mau ada dua setahu saya, Leto sama Peter Pan. Bahkan Leto ditanya apa programnya selama bulan Ramadan, Sabrang menjawab, Noe menjawab, ya nggak ada program. Wong Leto nggak punya agama. Leto nggak punya agama. Yang Leto itu grup band kok masuk grup band pakai agama. Yang beragama personil itu, dan sudah pasti nggak usah nunggu Ramadan untuk berbuat baik di hadapan Allah. Tidak perlu menunggu album religi untuk bikin album religi, karena tidak ada tempat di mana Tuhan tidak ada. Di setiap kata dari penyanyi, di setiap nada dari penyanyi, di situ ada Tuhan. Jadi tidak ada album religi karena semua adalah album religi. Itu cara berpikirnya. Sementara ulama-ulama itu kalau sudah urusan jalan tol bukan agama, betul ya? Kalau sudah urusan pasar Tanah Abang bukan agama. Urusan agama itu selawatan, zakat, haji. Pengadilan agama itu lucu juga. Loh kok namanya pengadilan agama? Oh yang diurusi cuma orang kawin juga. Mestinya ada berbagai macam ketidakadilan menurut Islam diurusi oleh pengadilan agama, tapi tidak. Jadi begitu rupa pemimpinan Islam itu, sehingga Al-Quran ini menjadi kurang bermakna bagi kita. Maka kesimpulan kita adalah semakin engkau menggunakan akal, semakin Al-Quran bermakna bagimu. Dan yang disebut akal itu kalau dari pengalaman saya teman-teman sekalian bukan otak. Akal adalah laroibamu untuk mendapatkan Buddha, dan itu syarat untuk menjadi orang takwa. Jadi Anda kalau mendapat inspirasi itu sebenarnya Allah itu setiap kali selalu kasih gelombang. Anda tinggal serap. Nah, gelombang elektromagnetiknya Allah yang Muhammad mengambilnya sebagai wahyu, Gus Ud, Yai Hamid mengambilnya sebagai walayah, Anda seniman-seniman mengambilnya sebagai ilham. Itu yang disebut akal. Akal itu bukan bagian dari kepala kita, akal bukan bagian dari kita. Akal adalah pendaran hidayah Allah yang setiap saat ditaburkan oleh Allah secara menyeluruh di mana saja, dimanapun engkau berada. Taburan hidayah Allah itu tidak pernah berhenti. Asalkan engkau la raiba fihi, maka engkau akan mendapatkan hujan, dan jadilah engkau orang muttaqin. Saya berikan kepada moderator terlebih dulu supaya saya tidak terlalu bertanya.